Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2022 dipusatkan di Rumah Sakit Singaparna Medika Citra Utama, SMC. Kedatangan Mensos disambut antusias masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan tarian ketuk tilu. Tari yang menggambarkan kegembiraan tersebut dibawakan oleh 3 pasangan berisi 6 orang lansia. Di antara mereka berusia antara 67 sampai 74 tahun. Tapi mereka bisa bergerak lincah mengikuti iringan musik berirama cepat. Tepuk tangan mengiringi di akhir pertunjukan. Dalam sambutannya, Mensos menekankan kebijakan yang berorientasi meningkatkan kualitas hidup lansia. Untuk itu, Mensos berpesan agar semua elemen masyarakat ikut memberikan ruang kepada lansia agar mereka tetap sehat dan produktif. Jadi yang pertama saya jelaskan kenapa kami memilih Tasikmalaya. Jadi setelah kita melihat data DTKS kami, itu kita memilih lansia tunggal yang terbanyak di Indonesia. Dan itu ternyata setelah kita cek datanya itu ada di Tasikmalaya. Kemudian karena itu kita menetapkan Hari Lansia di sini. Dan kemudian sebetulnya kita sudah punya konsep bagaimana menangani lansia tunggal ini. Itu. Namun kita masih harus bicara, kami harus bicara dengan Bappenas, harus bicara dengan keuangan untuk bagaimana menangani, karena sekali lagi kalau lansia tunggal itu memang agak beda treatmentnya, karena kalau dia masih ada keluarganya, ada dia yang merawat, dan tidak semua lansia ini mau dia tinggal di balai, itu yang masalah. Nah, sementara kalau tinggal di rumahnya, siapa yang masakkan, kemudian bagaimana dia beraktivitas, apalagi kalau sudah enggak bisa. Biasanya kalau sudah enggak bisa, kita langsung bawa ke kita antar ke balai kita, seperti itu. Tapi kalau masih bisa, misalkan masih bisa, ada beberapa itu lansia yang kemudian kita bantu nitipkan untuk permakanannya. Jadi dari balai kami menitipkan ke RT RW kemudian untuk nangani permakanannya. Dalam kesempatan ini, Mensos menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Tasikmalaya, para tokoh dan masyarakat, karena mereka berpartisipasi aktif membantu para lansia, termasuk dalam membangun rumah tidak layak huni atau RTLH khusus untuk lansia. Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, anggota Komisi 8 DPR RI Haji Subarna, pejabat Eselon 1 dan 2 Kemensos, Forkompimda, Kabupaten Tasikmalaya, serta para tokoh setempat. Untuk data rekapitulasi bantuan HLUN 2022 di Tasikmalaya, Kemensos menyalurkan bansos PKH sebanyak 33.471 KPM, bansos keserasian sosial di 2 kecamatan, bantuan kearifan lokal di 15 kecamatan, dan bansos lumbung sosial di 4 lokasi. Kemudian, bantuan RTLH lansia 355 rumah, bansos penunjang kesehatan, perlengkapan ibadah, bantuan sembako lansia 13.309 KPM dengan jumlah total bantuan sosial sebesar 26.958.320.000 rupiah. Peringatan HLUN 2022 mengambil tema Lansia Sehat, Indonesia Kuat. Tema tersebut dipilih dengan didasarkan pada kenyataan bahwa populasi lansia di Indonesia cukup besar. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021,
terdapat 29,3 juta penduduk lansia di Indonesia atau 10,82% total populasi.